Selamat siang kepada Bapak dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 akan membawakan materi Lembaga Keuangan Bukan Bank. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Riki Maulana dengan NIM 19075111147. Saya Bobi Hanaki Sembiring, NIM 1907511153. Saya Diaswil Ahmad dengan NIM 1907511157. Baik, materi yang pertama akan saya bawakan yaitu Lembaga Pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan salah satu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang, modal yang dimanfaatkan oleh suatu perusahaan dalam tempo waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala. Penggunaan leasing membayar dengan jumlah yang telah ditentukan secara rutin kepada pemilik. Penggunaan peralatan terpisah dari kepemilikan. Yang kedua adalah contoh lembaga pembiayaan di Indonesia. Yang pertama adalah perusahaan sewa guna usaha, di mana atau disebut dengan leasing. Perusahaan sewa guna usaha itu ada dua macam, yaitu direct finance lease. Di dalam transaksi ini, pihak lessor atau membeli barang modal atas permintaan lessor sekaligus menyewakan barang tersebut kepada lessor. Lessor dapat menentukan sendiri spesifikasi barang yang diinginkan termasuk harga dan suppliernya. Oleh karenanya, dalam kasus ini pihak lessor hanya memenuhi permintaan dan kebutuhan dari lessor saja. Yang kedua adalah sales and leaseback. Sebuah proses ini dilakukan di mana pihak lessor menjual barang modal kepada lessor untuk dilakukan kontrak sewa guna usaha. Metode ini bisa dimanfaatkan guna menambah modal kerja lessor. Yang kedua adalah perusahaan anjak piutang. Berikut ada 4. Dalam perusahaan anjak piutang yang pertama adalah Aditama Finance. Ini perusahaan pemain yang hadir menawarkan produknya berupa solusi anjak piutang. Yang kedua adalah SQ Finance, yaitu perusahaan yang hanya melayani pembiayaan atau modal dana pada alat berat dan truk untuk dana di sektor perkebunan, infrastruktur, dan sektor pertambangan. Ketiga adalah PT IVS Capital Indonesia. Ini memberikan penyediaan jasa di bidang leasing. Yang keempat adalah PT Tifa Finance. Ini salah satu perusahaan yang fokus bergerak di anjak piutang juga dan pembiayaan konsumen. Yang ketiga adalah perusahaan pembiayaan konsumen. Itulah PT Adira Quantum Multifinance. Yang keempat, usaha kartu kredit. Yang kelima, pembiayaan infrastruktur. Di dalamnya adalah PT Sarana Multi Infrastruktur. Dan terakhir adalah perusahaan modal Ventura. Itu di dalamnya ada S Ventures, Cyber Regan Venture, Venox Venture Capital, IMJ. Yang ketujuh, sewa guna usaha atau leasing. Ini ada beberapa perusahaan yaitu BC Finance, Adira Finance, BFI Finance. Berikutnya adalah jenis-jenis lembaga pembiayaan. Yang pertama adalah perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan ialah suatu badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, atau usaha kartu kredit. Yang kedua adalah perusahaan modal Ventura, yaitu sebuah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan atau investasi kompani untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham.
penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, atau pembiayaan berdasarkan pembagian hasil usaha. Dan yang ketiga adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur, yakni adalah salah satu badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proses infrastruktur. Yang terakhir, manfaat lembaga pembiayaan. Yang pertama adalah menumbuhkan sifat mandiri, di mana kita belajar untuk mandiri. Yang kedua, menambah penghasilan. Yang ketiga, menguatkan keamanan. Dan terakhir, meningkatkan produktivitas. Materi selanjutnya akan dibawa oleh teman saya. Ya, baik. Sekarang lanjut ke dana pensiun. Jadi dana pensiun itu menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian, bahwa yang mengelola dana pensiun ini adalah badan hukum dan yang memiliki badan hukum seperti Bank Umum dan Asuransi Jiwa. Lanjut ke tujuan. Tujuan ini bagi peserta dan perusahaan. Bagi peserta ini memberi rasa aman terhadap masa mendatang. Jadi peserta ini tidak takut untuk tidak memiliki penghasilan pada waktu pensiun. Terus kedua, sebagai kompensasi. Ya, ini serta menambah kompensasi meskipun baru bisa dinikmati setelah mereka mencapai waktu pensiun atau berhenti bekerja. Terus ketiga, sebagai motivasi. Jadi motivasi ini dilakukan agar pekerja semangat dan niat dalam menjalankan pekerjaannya. Terus tujuan bagi perusahaan ini kewajiban moral. Jadi perusahaan ini wajib memberikan rasa aman kepada karyawan di masa akan datang, sehingga para pensiunannya ini tidak lagi khawatir terhadap penghasilan mereka setelah pensiun. Terus loyalitas. Jadi perusahaan mengharapkan loyalitas yang tinggi dari para karyawan terhadap perusahaan, serta berusaha untuk meningkatkan motivasi terhadap karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Ketiga, kompetisi ke pasar tenaga kerja. Jadi perusahaan ini berlomba-lomba memiliki daya saing untuk merekrut karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja. Terus ada penghargaan pada karyawan. Jadi penghargaan ini diberikan kepada karyawan karena telah bekerja dalam kurun waktu yang lama. Lanjut ke asas. Jadi asasnya itu ada 5. Yang pertama, penyelenggaraan dilakukan dengan sistem pendanaan. Jadi setiap penyelenggaraan ini, program pensiun dilakukan dengan pemupukan dana sehingga untuk memenuhi pembayaran hak kita. Nah, pemupukan dana ini dari hasil iuran. Terus yang kedua, pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan sendiri. Jadi kekayaan sendiri dan dana pensiun harus dipisahkan agar tidak diperkenankan untuk membentuk cadangan pensiun dalam pembukuan perusahaan. Terus yang ketiga, kesempatan untuk mendirikan dana pensiun. Jadi setiap pemberi kerja ini memperoleh kesempatan untuk mendirikan dana pensiun bagi karyawannya. Ini merupakan manfaat pensiun. Ini suatu komitmen dengan konsekuensi pembiayaan. Keempat, penundaan manfaat. Jadi pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun. Jadi himpunan dana ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran hak peserta yang telah pensiun. Terus kelima, pembinaan dan pengawasan. Ini harus dilakukan karena agar maksud dan tujuan utama dari pembukaan dana ini terpenuhi dan hak peserta ini terbayarkan. Terus lanjut ke fungsi. Fungsinya ini ada 3. Yang pertama sebagai asuransi. Jadi jikalau peserta ini tiba-tiba meninggal dunia sebelum masa pensiunnya, maka bisa diberikan pertanggungannya. Terus yang kedua sebagai tabungan. Jadi bisa dilihat dalam tabungan ini setiap bulan
iuran berapa yang dikeluarkan untuk biaya pensiunnya itu. Ketiga, sebagai pensiun. Di seluruh himpunan pemberi kerja setelah hasil pengolahannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama mereka memasuki usia pensiun tersebut selama seumur hidup. Terus lanjut ke norma. Jadi norma ini aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan program pensiun agar peserta ini mendapat jaminan atas masa depannya setelah tidak lagi bekerja. Terus lanjut ke peserta. Jadi peserta dana pensiun ini adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana pensiun. Nah, ini diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 92. Bahwasannya dikatakan setidaknya 18 tahun dan telah kawin dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun bersama mitra pendiri. Lanjut ke jenis kelembagaan dana pensiun ini menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 bab 2 dibagi 2, ini dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun pemberi kerja ini didirikan oleh pendiri atau penyelenggara program pensiun ini atau yang memperkerjakan karyawan tersebut. Jadi para pemberi kerja diberikan hak untuk mendirikan lembaga itu. Terus yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan. Ini pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 menyatakan bahwa dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan. Jadi menurut pasal 1 butir 4 ini yang diberikan badan hukum ini, ya ini hanyalah bank umum dan perusahaan asuransi jiwa saja. Mungkin sekian dari sini. Lanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya adalah materi tentang program pensiun. Jadi, apakah yang dimaksud dengan program pensiun? Jadi, program pensiun ialah ketika di usia produktif dan bekerja, kita memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Bagi yang bekerja pada sebuah pemberi kerja atau perusahaan, lembaga pendidikan, dan lain-lain, umumnya menerima penghasilan secara rutin setiap bulan. Ketika kita mencapai usia pensiun, sebagian dari kita masih menerima penghasilan secara rutin dari pemberi kerja berupa uang pensiun. Program pensiun adalah suatu program yang mengupayakan tersedianya uang pensiun atau disebut juga manfaat pensiun bagi pesertanya. Lalu, mengapa perlu mengikuti program pensiun? Kita membutuhkan penghasilan untuk menghidupi diri kita, dan kebutuhan tersebut tidak berhenti meskipun kita sudah tidak lagi produktif bekerja. Agar pemenuhan kebutuhan hidup kita tetap terjamin hingga masa purna bakti, kita perlu melakukan persiapan sedini mungkin. Ada banyak cara untuk mempersiapkan kesinambungan penghasilan di hari tua. Mengikuti program pensiun adalah salah satu cara terbaik untuk mempersiapkan kesejahteraan di hari tua. Program tersebut didesain untuk menyediakan manfaat pensiun bagi pesertanya. Dengan mengikuti program pensiun, kita dididik untuk menabung, sehingga saat kita sudah tidak produktif lagi, kita masih menerima penghasilan untuk menopang hidup kita. Lalu, hal-hal apa saja yang perlu jadi perhatian ketika kita mengikuti pensiun tersebut, program pensiun tersebut? Yang pertama adalah kemampuan finansial kita. Mengikuti program pensiun pada dasarnya tidak membutuhkan biaya yang besar. Namun dalam memilih desain program pensiun yang tepat, kita perlu memperhatikan kemampuan finansial kita. Bagi yang mengharapkan program manfaat pasti, kemampuan finansial pemberi kerja perlu memberi pertimbangan utama. Lalu yang kedua adalah biaya. Penyelenggaraan dana pensiun, baik DPPK maupun DPLK, membutuhkan biaya. Setiap calon peserta perlu mempertimbangkan besar biaya yang dibebankan kepadanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dana pensiun yang membebani lebih tinggi tidak serta-merta berarti lebih buruk daripada yang menawarkan biaya lebih rendah. Calon peserta perlu membandingkan biaya yang dibebankan kepadanya dengan memanfaatkan jasa yang akan diperoleh dari dana tersebut. 3. Waktu.
Ketika kita bermaksud untuk mempersiapkan kesinambungan penghasilan di hari tua, kita sebenarnya berkejaran dengan waktu. Semakin dini kita mempersiapkannya, akan semakin ringan biaya yang harus kita keluarkan setiap tahun atau bulan. Semakin panjang masa mengingat kita, semakin besar pula akumulasi dana yang dapat kita kumpulkan hari tua kita, untuk hari tua kita. Lalu peranan dana pensiun. Dana pensiun memiliki peran memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, dana pensiun juga sebagai sarana penghimpunan dana guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional, menambah motivasi dan ketenangan kerja sehingga meningkatkan produktivitas perusahaan. Baik, sekian dari hasil presentasi kami tentang lembaga keuangan bukan bank, lembaga pembiayaan dan dana pensiun. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.